warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para bapak, para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrillah. Mari kita untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti majelis zikir, majelis taklim, Masjid Al-Falah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita mulai saat ini sampai besok di hari kiamat kan selalu diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nika wonten setunggalipun hadis riwayat saking Auf bin Abdillah. Waruya lan riwayatake an Auf bin Abdillah apa ana sak temne Auf bin Abdillah iku kala dawuh sapa Auf bin Abdillah apa sing diwarayatno kana ahlul khairi, kana ana sapa ahlul khairi wong kang ahli gawe kebagusan iku yaktubu kirim surat sapa ba'dum sebagian ahlul khair. Jadi sebagian mereka yang senantiasa berbuat kebaikan itu zaman dulu itu banyak diantara mereka kirim surat. Jadi surat-suratan cara sak mangke nggih napa HP-nan lewat WA. Cuma sekarang dampak daripada HP bagi yang bisa menggunakan itu ya sangat luar biasa positifnya, tapi bagi yang tidak bisa menggunakan efek negatif ya sangat berat sekali. Dalam zaman dulu itu orang-orang yang ahli melakukan kebaikan itu kirim surat di antara mereka bisalah si kalimatin kelawan telu piro-piro kalimat. Umpami panjenengan kirim surat tengene kula, kirim WA tengene kula, tapi isine menika mboten napa-napa, mboten urusan duniawi. Tapi menika isine nggih ngaji. Napa tigang perkawis ingkang dipun kirimake tengene kancane kala wau? Nomor setunggal man amila li akhiratihi, man sopone wong amila kang lakoni ngamal sopo wong li akhiratihi krana akhirate man kafa mongko nyukupi sopo Allahu Allah nyukupi amro dunyahu ing urusan dunyane man. Jadi barang siapa yang benar-benar tujuan beramal itu untuk akhirat sebagai bekal kita ketika kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal kita untuk menghadapi suatu alam yang tidak ada putusnya, yaitu alam akhirat. Jadi semua aktivitas kita panjenengan merdamel di ilmuni nganggo ilmu akhirat, berangkat mergawe kanggo nyukupi anak keluarga. Dan niku tujuan aktivitas merdali mele panjenengan menika tujuane akhirat, mergawe kanggo sangune ibadah. Mergawe engko nek ana luwehan diwehna tangga, diwehna dulur, diberikan kepada sanak saudara, orang-orang yang membutuhkan. Ini pekerjaan ini
Kalau orang tidak tahu niat kita, seakan-akan kita bekerja hanya untuk urusan duniawi. Maka yang tahu itu hanya kita sendiri. Oleh sebab itu ketika kita apapun yang kita berbuat, mari kita niati untuk akhirat. Jangan kita niati untuk duniawi. Contohnya nopo, jenengan budal mergawe, mergawe ben oleh duit akeh, bondo akeh ditumpuk, dinggo agul-agulan, dinggo melete-meletenan. Pomneh koncone jenengan sugih, jenengan ape nyalip kesugihane. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Kita akan menjadi orang yang apa? Orang yang bakhil, tidak peduli kepada sesama manusia. Karena merasa apa yang kita hasilkan itu adalah dengan tangan kita sendiri. Tujuan kita hanya menumpuk dunia. Ya, bekerja yang seperti ini adalah hukumnya tidak diperbolehkan. Maka mari ketika kita bekerja, ketok ewe mergawe tapi mengandung unsur nilai ibadah. Jadi barang siapa yang amalnya dengan tujuan akhirat, kafawahu amro dunyahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan urusan dunianya. Panjenengan dipun cukupi karo Gusti Allah, menawi tujuane menika napa amal akhirat. Jenengan poso senajan ora duit tetep ana sing ngeweni buka. Jenengan ibadah senajan paribasane jenengan mbok merdawe tetep nek jenengan tujuane bener-bener akhirat, ini akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita kedepankan tentang urusan akhirat. Dalam Al-Quran, wabtagi fima atakallahu darul akhirata walatansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu tentang apa-apa yang didatangkan oleh Allah kepadamu tentang urusan akhirat. Jadi pertama urusan akhirat niki menawi jenengan mboten goleki, mboten ngarah petuk. Tapi nek urusan dunya kadang mboten jenengan goleki niku diparingi karo Gusti Allah. Bedane ten mriku. Jenengan kok kepengen oleh ganjaran ngamal tanpa nglakoni ibadah, mboten mungkin angsal ganjaran. Tapi nek urusan dunya kadang jenengan merdamel tengok-tengok diparingi wong sing peduli. Nah, ini bedanya. Maka ketika kita menggapai akhirat ini kita harus bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Jangan kita enak-enakan, jadi tidak sama. Kalau urusan dunia kadang wong mergawe niku mboten tenanan tapi rezekine diweni akeh karo Gusti Allah. Kadang sing mergawe sedina suwengi rezekine diweni pas-pasan. Iku urusan dunia. Tapi ketika akhirat barang siapa yang bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah, yaitulah akan menuai hasil yang banyak sesuai dengan kadar kemampuan yang dilakukan oleh hambanya. Terus ayat tersebut diteruskan walatansa nasibaka minad dunya. Senajan toh awakmu golek akhirat, tapi ojo nglirwakno, ojo lali urusane noni sampean no urusan dunya. Jenengan butuh mangan, butuh ngombe. Kalau punya istri butuh untuk mencukupi keluarga. Ini urusan dunia, jangan kita lalaikan. Kalau kita lalaikan ini ya bahaya. Ketika kita membutuhkan urusan dunia, tapi kamu untuk ibadah, mulai esok sampai sore ibadah, ngenteni rezeki teko, ternyata kok langit ora ono emas sing mudhun. Maka kita harus dari dua perkara urusan dunia akhirat. Ini dua perkara yang sangat bermusuhan sekali. Jadi maru nek jenengan kuat akhirate, jenengan dunyane lemah,
nek jenengan dunyane lemah akhirate kuat. Ini terserah jenengan. Terkadang kita hidup ini harus kita imbangkan, tidak bisa. Dua perkara ini sangat berlawanan. Cuma kita berusaha untuk menyeimbangkan. Ya harus gitu. Kita hanya bisa untuk menyeimbangkan. Kalau kita berpikir diri kita pribadi, seberapa banyak kita tentang urusan akhirat, seberapa banyak kita tentang urusan dunia. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ini cuma walaupun demikian kita harus berusaha. Wis sak maksimale jenengan nglampahi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten usah dipaksakan. Karena dalam kita memaksakan diri untuk melakukan ibadah niku nggih mboten sae. Ora apik-apik, jenengan akhirnya akan menuruti nafsu. Ketika kita amal ini kita paksakan pada diri kita, maka kita akan menuruti hawa nafsu. Wis biasa-biasa mawon, sing penting jenengan nggih diusahakno semaksimal mungkin, jangan melampaui kapasitas yang kita miliki. Yang nomor dua, waman aslaha fima bainahu wa bainahu aslahallahu ta'ala fima bainahu wa bainan nas. Waman sopone wong aslaha kang bagusi sapa man fima ing dalem perkara bainahu ing dalem antarane man wa bainallahi lan ing dalem antarane Gusti Allah. Jadi jenengan berbuat bagus kepada sesama manusia, berbuat bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalih konco, kalih keluarga, kalih sinten mawon jenengan niku akhlake akhlak sing sae. Bagaimana orang-orang yang melakukan kebagusan terhadap sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aslahallahu ta'ala fima bainahu wa bainan nas. Jenengan bagusi wong siji loro koncone dibagusi, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut sampai kepada masyarakat luas. Mulane semua apa yang kita lakukan kebaikan itu semuanya akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Mungkin cara Allah membalas dan jalannya tidak sama. Kebanyakan manusia itu kita memberi itu ingin dibalas tanpa kita mengharapkan balasan. Allah pasti akan membalas dengan cara dan jalan yang terkadang tidak sama, yang melebihi apa yang kamu kerjakan kebaikan tersebut. Contoh begini, kamu memberikan orang onok konco loro jenengan tilii, onok tonggo onten keluarga jenengan butuh jenengan nopo paringi, jenengan tolong. Akhirnya ketika kamu sakit, ketika kamu butuh, terkadang kamu tidak dibalas seperti itu. Tapi kamu harus yakin semuanya itu akan dibalas oleh Allah dengan jalan dan caranya Allah sendiri, yang terkadang balasan itu melebihi apa yang kamu inginkan. Ini loh yang harus kita pahami. Jangan kita mengharapkan ketika kamu memberikan bantuan kepada orang yang sudah, ketika kamu butuh tidak diberikan orang itu, kamu akan diberikan lewat jalan yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma jayaul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang kita sumbangkan kepada orang lain kecuali Allah akan membalas dengan kebaikan. Jadi teman-temanku sudah jelas, man amila solihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat bagus maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebaliknya barang siapa yang berbuat jelek juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Wong kita kadang napa
gawe api kalih kanca mawon dibales kalih mboten sae. Napa malih kita berbuat ingkang mboten sae, tambah mengkhawatirkan. Biarlah kita kadang napa air susu dibalas dengan air toba, itu hanya peribahasa. Sudah hukum-hukum seperti itu ndak usah dimasukkan hati kita. Cukup Allah, kita kembali kepada Allah. Pokoknya wong ku nek gawe apik karo wong liya mesti diapiki karo Gusti Allah. Bahkan akan diberikan kebaikan oleh masyarakat luas. Seperti kemarin, apapun yang kita simpan ketika kita mati menghadap Allah, semuanya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing nomor 3, waman aslaha sarirotahu. Waman lan sopone wong aslaha bagusi sopo wong sarirotahu ing laku atine wong. Jadi ketika kita bisa memperbaiki hati, setiap saat hati kita tata. Ape mola amale dibalekno ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah badhe nglampahi napa maksiat, nyuwun pitulungan nangone Gusti Allah. Ketika kita bisa menata hati dengan baik, lebih-lebih dengan sempurna, aslahallahu ala niyatahu, maka kelakuan kita, perbuatan kita, akhlak kita akan dibagusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pusat daripada aktivitas itu adalah hati. Ketika hati kita ini hati yang bagus, hati yang bisa menerima nasihat orang lain, maka perilaku akhlak kita, apa yang kita kerjakan ini akan selalu dibimbing oleh Allah menjadi perilaku yang bagus. Kalau hati kita ini jelek, maka begitu akan melahirkan kejelekan dalam kita bermasyarakat. Karena penyakit hati ini adalah sulit. Terkadang tiang menika menawi kenging penyakit sing jenenge penyakit ati menika mboten krasa, Pak. Jenengan hasud kalih tiang, kadang jenengan niku sakit tapi dikandani tambah bantah. Jenengan riya niku nggih napa penyakite ati, sombong penyakite ati, ujub penyakite ati. Ini lebih berat. Cara tambanane dokter niku jenengan kesandung diobati yodium, diobati napa handiplas mari. Jenengan semerap, oh iki loro, iki penyakit. Secara dohir, secara fisik seperti itu. Tapi ketika hati kita sudah terkena infeksi, maka kita terkadang tidak sadar diri. Bahkan kita dinasihati orang lain, justru kita ndadekno tukaran. Ini harus kita jaga terus. Setiap saat harus kita jaga. Karena apa? Bolak-baliknya hati ini tidak terasa. Maka oleh itu yang menentukan perilaku manusia, akhlak manusia ini sebenarnya adalah hati kita. Maka orang itu bisa dilihat hatinya ketika melakukan sesuatu. Aktivitas itu menunjukkan hati yang terdalam. Oleh sebab itu mari kita dalam melakukan semua ibadah kita kontrol hati kita. Ketika kita mau kena infeksi harus kita obati sendiri. Kadang kalau kita tidak sadar dinasihati orang lain, ya seperti ngaji ngeten iki nggih ngoten. Mulane wong ngaji itu kadang nek sing ngaji ndek penyakit niku sering kenek. Sing maca ngeten nggih sami mawon. Cuman dengan inilah kita semoga mendapatkan obat untuk menata hati kita. Allahumma amin. Wa qala Hamidul Lafaf idza aradawahu halakamriin aqabahu bisalasati asya.
wonten setunggalipun hadis riwayat sange Hamid Al-Lafaf ing dalem nalikane ngersakake sapa Allahu Allah halaka mriin ing rusake siji menungso ya akoba mongko nyiksa sapa Allah hu ing menungso ing mriin mau bisalasati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Jadi ketika Allah menghendaki rusaknya seseorang hamba, ini Allah sebelumnya akan menyiksa orang tersebut dengan 3 perkara. Niki jangan eling-eling beno medeni wong. Ketika kita disiksa oleh Allah, ini semua amal kita akan hilang. Mulai jenengan nomor 1, apa siksaannya Allah? Awaluha utawi kawitane salasah iku yarzuku maringi sapa Allahu ing imriin mau Allah maringi al ilma ing ilmu. Nomor 1, Gusti Allah memberikan ilmunya kepada seorang hamba. Ini adalah semestinya ketika kita mendapatkan ilmu, ini adalah harus kita berterima kasih, berusaha untuk kita jalankan semampu kita dengan ilmu tersebut. Tapi kalau Allah memberikan kerusakan kepada orang tersebut, diberikan ilmu tapi wayamna'u lan nyegah sapa imri'in mau hu ing ilmu an amalil ulama'i sangka amale pira-pira wong sing ngerti. Dai jenengan nisbate temriki pun semerap carane salat sing bener, pun semerap wudu sing bener, tapi jenengan mboten gunakake, justru jenengan ngamale sakarepe dhewe. Terkadang mempunyai ilmu hanya kita bisa memberikan nasihat, mengajarkan, tapi dirinya sendiri tidak bisa mengamalkan. Ini na'udzubillah min dzalik, siksaan yang sangat luar biasa. Jadi nanti di hari kiamat itu ya seperti ini. Oleh sebab itu saya mohon napa doane panjenengan muga-muga sami-sami saged nglampahi ilmu ingkang kita pelajari. Allahumma amin. Karena ini adalah siksaan sangat luar biasa, apalagi besok di hari kiamat. Yang nomor 2, apa siksaannya Allah? Yarzuku maringi sapa Allahu ing amba mau suhbatas sholihin ing iso awor kekancan karo wong-wong sing soleh. Kados ngeten niki panjenengan saged kumpul bareng bersamaan dengan orang-orang yang soleh, wong sing seneng gawe kebagusan, wong sing seneng lakoni ibadah, ngeten termasuk kategori orang soleh. Tapi jenengan setiap saat kumpul, kadang panjenengan niku nindakake jamaah, kadang majelisan ngeten niki, tapi wayamna'u lan nyegah sapa wong imri'in mau, wayamna'u lan nyegah sapa Allahu ing imri'in mau an ma'rifati hukukihim ing ngerteni pira-pira hake wong sing soleh. Setiap saat kamu berjumpa dengan orang-orang soleh, setiap saat kamu berjumpa berkumpul dengan orang-orang soleh, tapi kamu menolak mengetahui hak-haknya orang soleh. Nah ngeten niki repot. Haknya apa? Ya kita tahu sendiri. Hak diantara kita dengan orang-orang soleh, apalagi seperti para ulama, seperti orang-orang kiai. Ini kita sebenarnya harus kita ketahui. Kita harus mengetahui hak-hak kita terhadap orang-orang yang soleh. Yang nomor 3, jadi na'udzubillah, kita dikumpulkan orang soleh. Nah, ini termasuk tombone ati, termasuk nopo kumpul karo wong sing soleh. Cuma jenengan harus tahu hak-haknya orang soleh. Wasalisu, ujiane Gusti Allah, siksane Gusti Allah bagi orang-orang yang dihendaki dirusak oleh Allah. Iku yaftahu, buka sapa Allah alai ing atase imri'in mau
dibukakno babat taati ing pintune ketaatan, ing pintune ketaatan nggone Gusti Allah. Jenengan dibukakan pintu lebar-lebar, bisa melakukan ibadah sholat fardu, bisa melakukan ibadah sholat sunnah, bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Tapi wayamna'uhu min ikhlasil amali, wayamna'u lan nyegah sapa Allah ketika kita dikendaki oleh Allah menjadi orang yang rusak. Kita amal tapi Allah mencegah dari amal kita min ikhlasil amali, songko berbuat ikhlas. Ini jenengan seakan-akan ikhlas ini adalah sulit kita lakukan, padahal enggak. Kita harus berlatih. Ketika kita ingin menjadi orang yang ikhlas, kita latih diri kita sendiri. Misalkan begini, kita bisa setiap akad pergi ke masjid, kita mengikuti majelis taklim, majelis zikir. Sudah kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya bisa pergi ke masjid, kita bisa mengikuti majelis taklim, majelis zikir. Ini hanya semata-mata pertolonganipun panjenengan. Terus kita mau berbuat tidak ikhlas bagaimana? Pertama saja kita berbuat karena ini adalah pertolongannya Allah. Kalau tidak pertolongannya Allah, tidak mungkin kita bisa datang ke majelis taklim, kita bisa berjamaah di masjid. Semuanya ibadah apapun yang kita lakukan harus seperti itu. Jangan kita ingin ikhlas, tapi caranya kita menggunakan ilmu syariah. Ini repot. Contoh gini, kita dalam mengajarkan ilmu seperti ini, kita bisa mentarget ilmu kita setiap huruf. Di taklim itu dijelaskan, setiap huruf kita minta imbalan 1000 dinar. Bisa, tidak bisa kenapa? Boleh, boleh. Tapi terus sampai kapan kita akan berbuat ikhlas? Karena amal yang ikhlas ini adalah amal yang bisa diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang jenengan kadang icir mawon, nek mboten dipendem jero niku mboten tuwuh. Kadang dipendem jero mawon nggih mboten tuwuh. Napa malih jenengan iring jagung none tegalan mbok bokno. Oh, tutul pitik nggih mboten. Begini godak tikus. Maksudnya bagaimana? Ketika kita beramal sudah kita pendam dalam-dalam. Apalagi ketika kita menjadi pengurus masjid di sini, kita menjadi pelayan. Pengurus itu asini pembantune panjenengan, Pak. Estu pengurus masjid kados ngeten-ngeten iki Kaji Kamtoni pembantune jenengan. Kita harus menyadari kalau kita ini adalah pelayan. Kita tidak siapa-siapa. Kita digerakkan oleh Allah, hati kita menjadi pengurus, alhamdulillah. Tapi jangan kita terusanan kita melete. Kadang didadekno pengurus, duwe rasa melete karena tidak mau kembali kepada Allah. Kadang kita wis giat-giat oleh nglakoni ibadah, ternyata masih dicaci. Terus jasamu apa no masjid iku? Nah, untuk apa? Kita beramal bukan untuk karena manusia, kita beramal untuk hanya karena Allah. Duh, kula niku nate Pak ngoten niku ditanangi 2 orang. Pak Ali katanya jenengan ini mboten nate bubarat atau apa di masjid. Ya sudah, ndak apa-apa. Kita akan mencari apa kita di masjid? Hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wis gak di jasa, gak di apa-apa, gak urusi. Maksudnya ketika kita dipuji sudah biasa saja. Kalau kita guyone ini kula kadang ngeten, Mbak. Nah ya, sampean muji aku, dhuwurku ya 170. Mbok puji sak pira wae ora iso mundhak. Sampean nyelok aku, dhuwurku ya 170. Aku ngadeg tetep 170. Sudah kita berbuat segalanya, kita berusaha. Kita yang memberikan kekuatan Allah. Kita bisa beramal. Mungkin yang punya banyak harta, harta kita ini bukan harta kita, sebenarnya hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
nek jenengan duwe akeh, jenengan amal krana kekuwatan jenengan, duitku tak wehno iku koncoku. Seakan-akan orang yang kamu beri ini mempunyai apa? Hutang budi kepada kamu. Tapi ketika kita beramal, ya Allah, jenengan takdir kula saged dagang, jenengan takdir kula jenengan paringi ekonomi yang kuat, ya sudah, ini uangnya panjenengan, saya sedekahkan, saya gunakan di jalan panjenengan. Insya Allah dengan itulah kita akan mencapai ikhlas. Walaupun sulit, sudah kita latih. Setiap kita akan melakukan kegiatan, apapun kegiatan itu, sudah kita kembali kepada Allah. Tanpa kekuatan Allah, tanpa pitulungannya Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini wong gak usah mlete, Pak. Dan ngadepi wong sing sugih ya gak usah mlete, sing di ilmu nggih mboten usah mlete, nggih biasa-biasa mawon. Untuk apa kita beramal? Hanya karena Allah. Ketika kita terlihatkan kepada manusia, nanti di sana kita tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.